Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Putri Cikita. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri mendampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menghadiri kegiatan Tactical Floor Game atau TFG dalam rangka pengecekan kesiapan akhir kegiatan Presidensi G20 di Bali dan dilanjutkan dengan melaksanakan pengecekan venue perhelatan G20 hingga Command Center ITDC. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dalam rangka pengecekan kesiapan akhir kegiatan Presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali pada Rabu lalu. Polri terus berupaya meningkatkan kesiapan dalam rangka menghadapi kegiatan Presidensi G20. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggelar Tactical Floor Game yang dilaksanakan di Polda Bali. Tactical Floor Game tersebut dilakukan bertujuan untuk menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan G20. TFG juga dapat digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing Satgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan dan mendukung berjalannya kegiatan G20. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memimpin langsung pemaparan Tactical Floor Game rol akhir kesiapan G20 di Polda Bali. Didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto, Asops Kapolri, Irjen Pol Agung Setia, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, serta dan Korbrimob Polri, dan juga dihadiri Komandan Subsatgas dari masing-masing satuan. Wakapolri Komjen Gatot Edi mengatakan sebagai tuan rumah kegiatan KTT G20, ia memastikan pihaknya harus mempersiapkan pelaksanaan semaksimal mungkin agar dapat berjalan dengan aman dan lancar dengan melakukan sejumlah kesiapan pelatihan hingga pengecekan jalur. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kegiatan pengamanan KTT G20 ini adalah kegiatan di mana para kepala negara hadir. Sorotan dunia ke Bali ini, khususnya dari Indonesia. Jadi betul-betul kita menyiapkannya secara matang. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang Pak Kapolri datang ke sini, saya datang ke sini dengan Pak Ops, melakukan pelatihan, pengecekan langsung. Nah, ini tujuannya agar nanti semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagaimana konsep operasi yang disampaikan oleh Pak Asok tadi. Karena kita mengetahui bahwa yang datang ini adalah kepala-kepala negara yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, ini pertaruhan buat kita semua, baik itu di level nasional maupun di level internasional. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, tentunya itu akan positif untuk institusi kita, Polri, ke depannya nantinya. Pentingnya kegiatan TFG dan pengecekan kesiapan akhir kegiatan Presidensi G20 ini diperlukan keseriusan dan semangat yang tinggi dari seluruh personel Satgas Pamwil maupun evakuasi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengecekan jalur dan juga venue acara G20, salah satunya menuju Garuda Wisnu Kencana, serta pengecekan Command Center ITDC di kawasan Nusa Dua Bali. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Korps Lalu Lintas Polri meluncurkan mobil komando full spesifikasi ke Bali jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Nantinya mobil komando akan digunakan sebagai pusat kendali informasi lalu lintas. Kabaktik Korlantas Polri, Kombes Imade Agus Prasetya mengatakan, mobil komando ini dapat menyatukan CCTV yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, CCTV tersebut juga dilengkapi dengan TVU sehingga mampu melakukan siaran langsung kepada masyarakat. Kombes Pol Imade Agus Prasetya menjelaskan, Command Center Mobile ini akan diarahkan pada titik-titik lalu lintas yang tidak terjangkau dari pantauan. Hal tersebut dilakukan guna memonitor arus lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran saat pengamanan G20 di Bali. Korlantas Polri mengembangkan Command Center Mobile
Command Center Mobile ini adalah kepanjangan dari NTMC, RTMC, maupun TMC yang bisa difungsikan secara bergerak dari titik ke titik sesuai dengan titik-titik pengamanan yang dibutuhkan. Kemudian fasilitas daripada Command Center Mobile ini didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Fungsinya adalah sebagai pusat komunikasi, koordinasi, dan kendali serta memberikan informasi terhadap situasi arus lalu lintas yang dilaksanakan secara bergerak dari titik ke titik sesuai dengan kebutuhan pengamanan saat pengamanan event internasional G20 di Bali. Kombes Pol Imade Agus berharap Command Center Mobile oleh Korlantas Polri dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pimpinan kepala negara maupun masyarakat. Diketahui Selasa lalu merupakan final check Command Mobile. Sesuai arahan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, mobil komando tersebut akan segera didistribusikan ke Bali selama kegiatan G20 berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri Business Matching tahap 4 di Nusa Dua Convention Center dan Pasar Bali. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun ini diinisiasi oleh Polri dalam rangka membahas percepatan realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara. Acara Business Matching tahap 4 berlangsung selama 2 hari dimulai dari tanggal 6 hingga 7 Oktober 2022. Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam acara tersebut terdapat pengenalan produk dalam negeri sebanyak 76 booth, di antaranya memamerkan berbagai macam produk dalam negeri, perlengkapan, hingga kendaraan Polri. Korlantas Polri turut terlibat dalam pameran tersebut dengan memamerkan sejumlah atribut, pakaian dinas Polantas yang terbaru, hingga plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dengan dasar warna putih. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menjelaskan, perubahan pakaian dinas untuk anggota Polantas sebagai bentuk kenyamanan dalam mendukung kinerja di lapangan. Kita evaluasi untuk memberikan satu kenyamanan, tapi juga anggota harus bangga dan dia kalau pakai seragam ini dia kelihatan ganteng gitu, kelihatan cantik. Otomatis kalau sudah rapi, dulu kita dengar istilah. Acara pameran ini juga diisi oleh satuan lembaga Mabes Polri, Polda jajaran, kementerian, hingga para pelaku UKM yang menjadi unggulan berbagai perlengkapan Polri, tentunya hasil produk dalam negeri. Turut hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, serta perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri menerima kunjungan Stadi Taruna Akpol tingkat 3 Angkatan 55 Batalion Satya Dharma tahun ajaran 2022. Sebanyak 251 calon perwira muda menerima materi ilmu pengetahuan terkait tugas kepolisian dari Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, yang mewakili Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Perdalam ilmu pengetahuan terkait tugas kepolisian, Taruna Akpol tingkat 3 Angkatan 55 Batalion Satya Dharma tahun anggaran 2022 berkunjung ke Korlantas Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Didampingi Dir Akademik Akpol Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dadi Swesatyo, 251 calon perwira muda dari 31 taruni dan 220 taruna menerima arahan dari Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, yang mewakili Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi di Aula Madelu, Gedung NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melalui tayangan virtual mengucapkan selamat datang kepada para taruna di Korlantas Polri. Kakor Lantas Polri berharap para taruna nantinya dapat menjadi perwira kebanggaan Polri dan bangsa Indonesia.
Sementara itu, Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, dalam arahannya mengingatkan dan berpesan agar para taruna di masa depan semangatnya tak pernah padam dan terus mengkaji ilmu-ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian juga mempelajari pencegahannya untuk mengatasi dan bagaimana mengatasi kejahatan, mempelajari isu-isu pentingnya yang terjadi di masyarakat, masalah ekonomi, politik, dan sebagainya. Ilmu kepolisian mempelajari tentang masalah sosial yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Bayangkan ini, masalah sosial yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Yang kedua, ilmu kepolisian ini adalah mempelajari tentang hukum, penegakan hukum dan keadilan. Karena saudara ini menegakkan hukum ini bukan sekedar mencari kesalahan dan menyalahkan. Tetapi saudara, menegakkan hukum ini membangun peradaban. Polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada korban serta para pencari keadilan. Dan polisi menegakkan hukum ini supaya ada kepastian. Ini upaya membangun budaya tertib dan memberikan edukasi. Dir Akademik Akpol Kombes Pol Dadi Sesatyo mengucapkan terima kasih atas sambutan dan arahan dari Korlantas Polri kepada para tarunanya, serta selalu menerima lulusan Akpol untuk tugas di lalu lintas. Jadi kegiatan sudah saya sampaikan tadi, hari ini adalah hari terakhir, yang pada intinya studi kepolisian untuk tingkat 3 selalu dilaksanakan oleh taruna tingkat 3 dalam rangka lebih memperdalam, lebih mengenal dari sisi akademis ilmu pengetahuan yang didapat dengan kenyataan di lapangan. Sehingga diharapkan hal-hal yang belum ditemukan, didapatkan di lembaga pendidikan akan didapatkan sebenar-benarnya yang berada di lapangan. Sehingga melengkapi, kemudian juga bisa menimbulkan minat anak-anak taruna kami ini pada saat nanti tingkat 4, kemudian di mapping, kemudian dari segala sesuatu yang dia dapatkan, dia akan mengarah kepada tugas kepolisian yang mana pada awalnya. Dan terima kasih kami, Korlantas selalu kami ganggu. Akpol selalu mengganggu Korlantas karena memang dari sisi profil kelulusan, dari tahun ke tahun selalu ada taruna yang ditempatkan pada fungsi lalu lintas. Sehingga ucapan kami terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu kita mengganggu Korlantas Polri. Dengan adanya pembekalan dan pembelajaran yang diberikan, diharapkan mampu menjadikan motivasi untuk para taruna yang hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri gunakan bodycam atau kamera pengawas hasil produksi dalam negeri dengan kualitas terbaik. Hal ini sebagai wujud mendukung kebijakan pemerintah untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Korlantas Polri telah memperbaharui pakaian dinas lapangan hingga atribut, salah satunya dimodif dengan tambahan bordir dan dilengkapi dengan hand tackle dan bodi kamera atau kamera pengawas. Dengan mendukung penggunaan produk dalam negeri, atribut hingga pakaian dinas polisi lalu lintas atau Polantas tersebut diketahui buatan lokal. Saat ditemui di acara pameran produksi dalam negeri atau PDN di acara bisnis matching tahap 4 di Bali beberapa waktu lalu, Korlantas Polri mengatakan semua produk yang dipakai para anggota Polantas merupakan buatan produk dalam negeri. Namun belum semua produk ditampilkan pada acara tersebut, salah satunya ia sebutkan yakni alat teknologi digital berupa bodycam atau kamera pengawas yang menjadi pelengkap seragam terbaru tersebut. Ya, ini salah satu dari sekian item yang kita adakan mulai dari 2023 nanti dan juga 2022 kita laporkan di sini kepada pimpinan bahwa ini semuanya produksi anak negeri ya yang kita pakai di jajaran Korlantas. Masih banyak sebetulnya yang belum masuk ya, ada jas hujan, ada beberapa produk yang menyangkut masalah digital. Ya, kemarin kita sudah menyinggung pada saat ulang tahun tentang bodycam. Nah, kita kasih challenge mereka. Kami membutuhkan ini, kalian mampu enggak? Nanti siapa yang TKD-nya terbaik,
kemudian kualitas produknya juga bagus, dan itu manfaat buat anggota yang di lapangan, tentunya berpeluang. Saya katakan tadi berpeluang untuk bisa turut serta dalam pengadaan mendukung alat-alat teknologi kita di Korlantas. Diketahui Korlantas Polri masih merancang perangkat kamera pengawas tersebut, pihaknya akan menggunakan produk yang berkualitas dan terbaik. Hal ini dilakukan karena bodi kamera atau kamera pengawas tak hanya berguna untuk memantau kondisi dan melakukan pengawasan, tetapi juga akan terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Irjen Pol Firman Santiabudi juga berharap para produsen lokal dapat menciptakan produk dalam negeri yang memiliki kualitas terbaik agar dapat mendukung kebutuhan teknologi di Korlantas Polri. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto, mention Instagram @NTMC Polri, disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk seputar informasi lalu lintas, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bripto Putri Cikita, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.